Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 211030700445, kelas 06 FKKE 002, semester 6, program studi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mengelola pesan dalam komunikasi kesehatan guna untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah komunikasi kesehatan yang diampu oleh Ibu Apoteker Siti Ratna Juminar M.Farm. Pengertian dari pesan adalah komponen dalam proses komunikasi berupa dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang dan bahasa yang disampaikan kepada orang lain. Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting bagi kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan dengan manusia lain. Hakikat pesan dalam suatu proses komunikasi kesehatan yaitu merupakan basis dari pengaruh komunikator. Isi pesan dirancang secara cermat oleh perancang untuk mempengaruhi audiens. Isi pesan tidak selalu terkait pada hal yang benar, tetapi juga pada isu yang tidak benar. Studi terhadap pesan dapat menolong kita meramal dampak terhadap audiens. Fungsi dari pesan itu sendiri ada 4, diantaranya fungsi mengawasi lingkungan, fungsi toleransi, transmisi, dan hiburan. Simbol pesan komunikasi nonverbal terbagi menjadi 7. Yang pertama, kinesik, pesan nonverbal yang diimplementasikan dalam bentuk bahasa isyarat tubuh atau anggota tubuh. Dibagi lagi menjadi gestur atau bahasa isyarat yang ditampilkan oleh gerakan tubuh, contohnya seperti cara mengaduk obat, cara memakai alat kontrasepsi seperti kondom. Selanjutnya, ekspresi muka. Banyak orang yang memahami informasi wajah dari orang lain hanya karena mereka memandang ekspresi wajah orang tersebut seperti tersenyum atau sinis. Selanjutnya, bersalaman merupakan salah satu lazim dilakukan ketika bertemu dengan seseorang. Yang terakhir yaitu kontak mata. Selanjutnya, yang kedua, prosemik merupakan bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh ruang dan jarak antara individu dengan individu lainnya. Prosemik itu dibagi menjadi 3, yaitu prosemik jarak merupakan bahasa jarak sebagai simbol komunikasi yang sensitif, seperti jarak sahabat dan jarak keluarga. Prosemik ruangan, di mana situasi ruangan untuk mempengaruhi dalam berkomunikasi, contohnya ukuran ruangan, warna ruangan, dan pencahayaan ruangan. Dan yang terakhir, prosemik waktu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sentuhan, yaitu ilmu mengaplikasikan sensasi sentuhan ke dalam interaksi manusia. Tidak ada jarak di antara orang waktu berkomunikasi. Yang keempat, paralinguistik. Yang kelima, artifak. Kita memahami artifak dalam komunikasi nonverbal dengan benda material di sekitar. Namun dalam situasi sosial tertentu, benda-benda itu memberikan pesan kepada orang lain. Seperti semakin mahal mobil yang dipakai, maka semakin tinggi status sosial orang tersebut. Yang keenam, logo dan warna. Biasanya logo dirancang untuk dijadikan simbol dari suatu karya organisasi atau produk dari suatu organisasi. Bentuk logo umumnya berbentuk dari pilihan bentuk, warna, dan huruf yang mengandung visi misi organisasi, dan warna berkaitan dengan budaya audiens. Dan yang terakhir, tampilan fisik, menilai seseorang dari tipe kulit dan tubuh, contohnya seperti gemuk dan kurus. Pesan verbal dalam komunikasi kesehatan adalah kata-kata yang menyampaikan makna dengan yang menggunakan simbol verbal. Simbol tersebut dapat berupa bahasa verbal, bentuk komunikasi yang disampaikan kepada komunikan dengan secara tertulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara pragmatis adalah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Haruslah disadari bahwa ada perbedaan penggunaan bahasa tulisan dan bahasa lisan. Karena kenyataannya ide-ide, pikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal.
Komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan cara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa surat media, lukisan, gambar, dan grafik. Variasi bahasa dalam berkomunikasi kesehatan, apalagi dalam situasi antar budaya, hendaklah kita memperhatikan beberapa variasi berbahasa yang bersumber pada yang pertama dialek. Dialek merupakan variasi di suatu daerah. Yang kedua aksen. Aksen menunjukkan kekhasan tekanan dalam ucapan bahasa lisan. Contohnya, kita bisa membedakan aksen orang Sumatera dengan orang Jawa yang lembut. Yang ketiga jargon. Adalah sebuah unit kata-kata atau istilah yang dipertukarkan oleh mereka yang sesama profesi atau pengalaman. Contohnya di kalangan dosen dan mahasiswa, istilah SKS hanya dimengerti di kalangan dosen dan mahasiswa saja. Yang terakhir argot, bahasa khusus digunakan oleh suatu kelompok tertentu untuk mendefinisikan batas-batas kelompok mereka dengan orang lain. Berbahasa pada saat yang tepat. Dalam berkomunikasi, terutama antar budaya, perlu ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kapan orang berbicara. Yang kedua, apa yang dikatakan. Yang ketiga, kecepatan dan jeda bicara. Yang keempat, hal memperhatikan. Yang kelima, intonasi. Yang keenam, gaya kaku dan puitis. Yang terakhir, bahasa tidak langsung. Jenis komunikasi verbal yaitu terbagi 3. Komunikasi lisan, komunikasi tulisan, mendengar, dan membaca. Struktur pesan. Struktur pesan atau format yang digunakan dalam menyusun sebuah pesan atau komunikasi tertulis. Ini mencakup elemen-elemen seperti pengenalan, tubuh pesan, dan penutup. Gaya pesan. Gaya pesan atau gaya komunikasi yang digunakan dalam menyusun pesan tertulis atau lisan mencakup penggunaan bahasa, gaya tulisan yang mencerminkan kepribadian pengirim pesan. Daya tarik pesan. Daya tarik pesan adalah kemampuan pesan untuk menarik perhatian dan minat audiens. Kesimpulan pada materi ini adalah pesan yaitu isi pikiran dari perasaan seseorang yang ingin disampaikan kepada orang lain. Komunikasi memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media, surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh simulasi video. Dalam video tersebut termasuk komunikasi secara lisan. Video tersebut memberikan contoh berbahasa yang tepat, seperti apa yang dikatakan, intonasi yang cepat, jeda bicara, dan mencakup elemen-elemen seperti pengenalan, isi, dan penutup.